Saya mau mulai sesuatu yang baru, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Congratulations buat kalian yang nonton video ini. Saya akan kasih tahu kalian satu hal yang saya temukan, yang udah banyak orang kasih tahu juga, tapi banyak orang belum sadar. Dan kunci utama supaya kamu bisa tahu apa yang kamu mau lakukan dan gimana caranya adalah dengan bertanya sama orang yang sudah di sana. Singkatnya mentorship atau berguru, belajar sama orang. Kalau kamu pengen bisnis rumah makan Padang misalnya, ya kamu datang ke rumah makan Padang, kamu kerja ke sana atau kamu belajar sama yang udah punya rumah makan Padang itu. Kamu belajar apa yang harus dipelajari, apa aja yang harus dihindari, tips dan triknya. Mungkin gak semua orang akan memberikan ilmunya, tapi di sini penting lah untuk kita nggak nyerah-nyerah. Kita cari terus sampai ada ketemu satu mentor atau satu orang yang pengen bantu kita. Kadang kesuksesan itu cuma berjarak sama satu orang doang. Asal kita punya satu koneksi dan koneksi itu bisa memperkenalkan kita sama orang-orang yang tepat, hidup kita bisa sukses. Banyak banget cerita di luar sana yang karena kenal satu sama lain, mereka bisa bikin bisnis dan akhirnya bisa jadi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan jutaan bahkan miliaran rupiah. Bahkan juga ada perusahaannya sampai go internasional dan sebagainya. Semuanya dimulai dari mereka bertanya dan mau belajar. Saya udah lulus kuliah, emang saya masih harus belajar. Nah, itulah mindset yang harus pertama kali kita ubah. Manusia yang berhenti belajar setelah dia lulus kuliah adalah manusia yang, mohon maaf kalau dalam bahasa saya, mati. Apa yang dia ketahui jadi mengecil dan udah nggak ada lagi informasi atau udah nggak lagi berbuah dan bertumbuh. Karena ilmu pengetahuan itu bagaikan pupuk gitu, bagaikan air, bagaikan ya bahan bakar kita. Kalau kita berhenti belajar, kalau kita berhenti untuk mencari tahu, maka yang kita tahu atau yang kita pahamin ya cuma segitu-segitu aja. Dan ini yang jadi masalah. Kadang orang juga belajar, tapi belajar sama orang yang salah. Jangan belajar sama orang yang hidupnya kamu nggak pengen nikmatin. Kalau kamu belajar sama mereka yang hidupnya, mohon maaf, lebih buruk daripada kamu, dan kamu dengerin pendapat mereka, ya mungkin kamu akan berakhir di tempat yang sama. Tapi kalau kamu berani untuk mencari mentor yang jauh lebih sukses daripada kamu, dan kebetulan ketemu orang yang mau ngebantu kamu, percayalah, kamu pasti bisa berjalan jauh sekali. Ada beberapa hal yang saya saranin untuk kalian coba. Kalau misalnya kalian ngerasa, aduh susah cari mentorship, aduh susah untuk cari guru, saya harus bayar sini, harus bayar sana. Sebenarnya ada loh pelatihan-pelatihan yang gratis. Ini saya bukan jualan, tapi saya memang ngomongin apa adanya aja. Kalian bisa belajar lewat MLM, lewat jadi agen asuransi atau jadi agen properti. Di situ kalian akan diajarin gimana caranya komunikasi, gimana caranya mentorship, gimana caranya building team, gimana caranya
jadi pribadi yang lebih baik untuk kalian bisa mencapai goal yang diharapkan di bisnis itu dicapai gitu. Memang nggak terkesan seksi, nggak ada orang-orang yang terlahir terus bilang cita-cita saya adalah jadi agen asuransi atau cita-cita saya adalah jadi MLM. Nggak ada yang melakukan itu. Cuma kita nggak bisa bohong, semua yang diajarin di MLM dan di agen asuransi, cara kita jadi sales, cara kita ngerti nasabah kita, cara kita ngerti klien kita, itu adalah skill-skill yang bisa ngebawa kita tuh jauh loh ke depan. Karena apapun yang kamu lakukan, sebenarnya kamu tuh lagi menjual. Contoh, misalkan kamu lagi suka sama seorang cewek. Yang kamu lakukan, kamu adalah menjual diri kamu sebagai sebuah pria yang pantas untuk dia. Pria yang masa depannya menjanjikan buat dia. Makanya dia mau menghabiskan waktu bersama dengan kamu sebagai pacar. Mengambil kamu dan mengambil status kamu sebagai pacarnya dia. Dan iya, kasarnya susah seneng bareng lah. Dan dengan kita sekolah biasa, kita tuh nggak diajarin loh cara-cara seperti itu. Kita nggak diajarin cara ngatur uang, kita nggak diajarin cara ngatur tujuan, kita nggak diajarin cara memperkenalkan diri, itu kita nggak diajarin di sekolah. Karena memang ya sekolah hanya menghasilkan mesin pabrik, hanya menghasilkan pekerja-pekerja pabrik yang disuruh melakukan A, dia akan melakukan A. Sayangnya sekarang semua itu udah bisa digantikan sama robot dan AI. Jadi kalau kalian berhenti belajar, banyak sekali kesempatan yang akan hilang. Makanya saya mau tekenin lagi di sini buat kalian untuk terus belajar. Cari mentor, cari orang yang bisa kalian contoh. Gak harus kalian temuin tempat mata kok. Contohnya ada banyak. Ada Pak Lo Keng Hong misalnya. Atau Timothy Ronald. Dua-duanya sama-sama bekerja di bidang saham. Dua-duanya sama-sama punya idola Warren Buffett. Tapi keduanya cara investasinya sangatlah berbeda. Dan mereka pun berdua, saya kurang tahu juga ya. Tapi sepengetahuan saya belum ketemu sama Warren Buffett langsung dan gak dimentorin secara langsung sama Warren Buffett. Mereka belajar dari buku-buku dan apa yang Warren Buffett pelajari. Makanya mereka bisa mencapai status triliuner, dikenal sebagai crypto boy, dan ya masih banyak lagi gitu. Semua karena mencontoh atau mengikuti atau mentoring secara online atau secara buku dari jejak orang yang sudah berhasil di bidang tersebut. Makanya kalau kalian pengen mulai sesuatu, entah apa itu, bisnis, channel YouTube, mau mulai nge-gym, kalian cari buku atau kalian cari informasi di internet. Sekarang juga kan follow YouTube juga, subscribe YouTube juga gratis ya. Kalian bisa cari informasi semua di internet dan kalian ikutin. Telan mentah-mentah, lakuin apa yang mereka lakukan. Nanti kalau kalian udah jago, baru kalian tambahin bumbu kalian sendiri. Sama kayak belajar masak. Benar-benar harus ngikutin resepnya kan kalau kalian belum ngerti. Tapi kalau kalian udah jago, mau tambahin bumbu ini bisa, mau tambahin bumbu ini bisa, tambahin keju masih enak segala macam. Intinya fokus sama keterampilan kalian, fokus untuk sampai ke level mastery atau melakukannya tanpa mikir, istilahnya begitu. Dan kalau kalian udah sampai di titik itu, ya
Tinggal kalian gunain gaya kalian sendiri. Terserah mau pakai jurus kungfu yang mana. Kalau dasarnya udah bener, kuda-kudanya udah bener, sisanya ngikut. Nanti kalian akan jago dan ya, kalian akan sukses di bidang itu. Di sanalah setelah kalian udah dapetin gayanya kalian sendiri, disitulah kalian bisa mulai jadi sukses. Jadi kalau kalian masih bingung lagi, nggak tahu mesti gimana, harus ngapain, cari mentor. Cari orang yang paling sukses di bidang tersebut. Sekarang tinggal tanya ke AI, tanya Google, tanya ChatGPT. Siapa 5 orang paling sukses di bidang A, di bidang B? Kalian lihat bukunya. Kalian pelajari gaya hidupnya. Kalian nonton videonya. Percayalah, kalian pasti sukses. Semoga video ini ngebantu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.